Dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Apakah saudara ada di dalam Kristus? Firman Tuhan katakan kita adalah ciptaan yang baru. Maka saya mengajak kita untuk bertanya, bagaimana kita dapat menjadi ciptaan atau manusia baru yang mengalami pertumbuhan rohani. Berapa banyak orang menjadi Kristen tetapi kita tidak dapat melihat yang baru dalam kehidupan. Sama saja menjadi orang Kristen dan bukan Kristen, sama saja. Dan Roma pasal yang ke-12 ayat 2 menjawab pertanyaan ini, bahwa pertumbuhan rohani dan pembaharuan hidup kita itu bermula atau dimulai dari pikiran, yaitu dari pembaharuan akal budi kita ini. Itu dalam bahasa aslinya ya, pikiran kita ini. Maka mari kita dengar kembali ya, Roma 12 ayat 2 itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ikut Tuhan tapi sama saja dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu dalam bahasa aslinya pikiranmu. Sehingga kamu dapat sekarang membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Saya mempunyai teman saudara yang dahulu suka sekali dan tentu sangat percaya dengan ramalan. Mulai dari ramalan bintang, beton saudara, garis tangan, letak, hari, tanggal, horoskop, apalagi primbon, ya, dan berbagai macam ramalan. Namun pada waktu teman saya ini mulai diajak untuk sebagai orang Kristen bukan hanya datang ke gereja tetapi aktif untuk belajar Alkitab, dan dia masuk dalam kelompok kecil dan aktif dalam PA untuk mempelajari firman Tuhan, dan dia mulai berkomitmen untuk lebih sungguh menjadi orang Kristen. Dan dia sungguh mau menjadi pengikut Kristus. Dan akhirnya dia dibaptis. Dan sejak itu teman saya ini, saya melihat perubahannya sangat drastis. Tidak pernah lagi memikirkan dan berbicara mengenai ramalan. Semua buku koleksinya mengenai ramalan, primbon dibakar semuanya. Tidak pernah mau membaca ataupun mencari dan percaya dengan ramalan-ramalan. Teman lamanya datang dan mengajak kembali untuk ngobrol, berbicara mengenai ramalan. Tetapi dia menolak dan mengalihkannya untuk berbicara mengenai Kristus. Dan itu perubahan yang nyata. Sangat terlihat bahwa pikirannya telah bertumbuh ke arah Kristus. Pikirannya bertumbuh ke arah Kristus. Ia sungguh-sungguh mengalami pembaharuan dalam pikirannya, dalam budinya, sehingga mampu untuk mengerti kehendak Allah dalam kehidupannya, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna itu. Dan itulah saudara titik awal dari pertumbuhan rohani, yang menjadikannya kemudian terus bertumbuh makin serupa dengan Kristus. Makin diperbaharui perubahan pola pikir dan cara pandangnya oleh karena ke arah Kristus. Saudara, kita ini berbicara, kita ini bertindak, melakukan aneka aktivitas dalam kehidupan ini. Sesungguhnya digerakkan oleh pikiran kita. Maka dengan memperbaharui pola pikir kita menurut pikiran Kristus, kita pun akan bertumbuh.
dalam kerohanian kita terus makin menjadi serupa dengan Kristus dan bukan serupa dengan dunia ini. Kita buka hati kita untuk apa yang dikatakan firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7. Amsal 23 ayat 7 berkata demikian. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa artinya itu? Apa artinya Amsal ini? Artinya kalau saya lihat atau buat dalam bahasa yang lebih sederhana, seperti apa yang dipikirkan orang itu, seperti itulah jadinya orang itu. Ya itu kalau saya sederhanakan kalimat yang agak sukar kita tangkap maknanya. Kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Dan itu sama dengan ayat sebelumnya. Ya, kalau kita baca di Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan bahasa Indonesia tidak begitu tegas jelas juga, maka saya akan bacakan dalam terjemahan TEF. Be careful how you think. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Saya rasa terjemahan ini lebih sangat mudah untuk kita pahami. Hati-hati dengan cara pikiranmu itu, karena hidupmu itu dibentuk oleh pikiran-pikiranmu. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jadi apa yang kita alami akan sangat tergantung dari pola pikir kita. Kita dipanggil datang ke kebaktian hari ini, tapi kita semua memiliki pikiran yang berbeda. Dan jadilah kita sesuai dengan pikiran kita. Sudah menghadapi situasi yang sama, tetapi buat orang lain adalah hal yang menyukacitakan, bagi orang adalah yang lain menjijikkan. Mengapa berbeda? Dalam objek yang sama, dari pikirannya. Apa yang kita alami akan sangat tergantung dari pola pikir kita. Itu yang dikatakan Amsal. Pikiran kita akan sangat menentukan seperti apa diri kita ini, dan suasana hati dan hidup kita ini juga akan sangat ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran yang buruk, pikiran yang kotor akan membuat perkataan kita buruk dan kotor juga. Kelakuan kita juga buruk dan kotor. Pikiran kita yang negatif akan membuat orang lain negatif, suasana hidup kita juga negatif, keluarga kita juga negatif. Apapun berasal dari pikiran kita. Dari pikiran timbul perkataan, dari pikiran timbul perbuatan. Dan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan kita. Dan kebiasaan kita itu akan menjadi sifat dan karakter kita. Dan kita tahu, semua itu bermula dari pikiran. Dari pikiran kita. Dan karena semuanya bermula dari pikiran, maka mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita yang pertama minggu ini. Dari Mazmur 139. Daud berdoa dengan sungguh, selidiki aku ya Allah. Apanya yang diselidiki oleh Allah? Ujilah aku ya Allah. Kenalilah pikiran-pikiranku. Kenalilah pikiran-pikiranku. Artinya doa ini Daud memohon kepada Tuhan untuk dapat mengatur apa yang ada dalam pikirannya. Pernahkah saudara berdoa untuk mohon Tuhan mengatur pikiran kita? Itulah yang diminta oleh Daud. Menolong dirinya untuk menata, mengatur apa yang ada dalam pola pikirnya. Mengapa saudara kita harus mengatur pikiran kita? Setiap aksi dimulai dari pikiran.
Jika kita tidak memikirkannya, kita tidak melakukannya. Jika kita memikirkan yang baik, kita melakukan yang baik. Jika kita memikirkan yang jahat, kita melakukan yang jahat. Itu sebabnya, saudara, bagi Tuhan, yang terutama itu yang dilihat bukan perkataannya atau perbuatan. Saya baca dalam firman Tuhan, sebagaimana bacaan kita hari ini. Bukan yang dibahas oleh Tuhan bukan perbuatannya atau perkataan dari orang Farisi yang berkata bahwa dia menghujat Allah. Saya baca kembali. Mengapa kamu memikirkan, bukan perbuatannya yang disorot oleh Tuhan. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu itu? Itu yang kamu pikirkan. Maka keluar dalam perkataanmu dan keluar dalam tindakan dan perbuatanmu. Itu yang mau dikatakan dalam bacaan kita Injil hari ini. Seringkali kita berdoa agar Tuhan mengubah keadaan kita. Berapa banyak sudah berdoa untuk Tuhan merubah keadaan kita. Kita ingin Tuhan mengubah kita, masalah kita, penderitaan kita, kesedihan kita. Tuhan, jadikan hati saya yang sedih bersuka cita. Tuhan, sembuhkan luka hati saya. Tuhan, pulihkan keluarga saya. Tuhan, berkati pekerjaan saya, keuangan saya, kesehatan, sukacita, kebahagiaan kita, dan sebagainya. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan kita. Tetapi sesungguhnya hari ini mari kita lihat bahwa Tuhan lebih tertarik dan lebih mau untuk mengubah pikiran kita daripada keadaan kita. Pikiran kita terlebih dahulu dan baru kemudian Tuhan akan mengubah keadaan kita. Karena keadaan kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Dan kalau pikiran kita berubah pula keadaan kita. Maka bacaan Alkitab yang kedua, saudara, Efesus pasal yang keempat yang kita baca, dengan sungguh-sungguh nanti kita baca terus ulang, memanggil kita supaya kamu dibaharui dalam pikiranmu. Sekali lagi, saudara, ayat 23, supaya kamu dibaharui dalam pikiranmu. Itulah panggilan Tuhan untuk kita masukkan dalam hati kita sekarang. Saudara sedih, pikirkan. Jangan mulai dari keadaan, salahkan orang lain, kelakuannya kok demikian, kok dia menyakiti hati saya, lalu sudah menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, dan sudah tidak menyadari itu. Balik lebih dahulu dalam pikiran kita ini, karena ada banyak kesedihan, sakit hati, kemarahan, bermula bukan dari luar, dari pikiran kita yang mengendalikan perkataan dan perbuatan kita. Berubahlah, baharui pikiranmu itu. Sama seperti teman yang saya ceritakan tadi, yang suka sekali ramalan, tapi berubah pola pikirnya, berubah pula hidupnya. Kristus menjadikan perkataan, kelakuan, tindakan, dan perbuatannya berubah dan meninggalkan baik primbon, baik horoskop, dan semua, dan terus bertumbuh ke arah Kristus. Banyak orang, saudara, berpikir bahwa kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Itu benar buat orang-orang yang menderita schizofren. Tertawa sendiri. Dan itu membutuhkan medis yang serius. Tapi kita tidak menderita schizofren. Tetapi banyak orang berpikir bahwa kita tidak bisa menguasai pikiran kita. Pikiranlah yang menguasai kita. Banyak yang kita yakin bahwa pikiran itu
tidak bisa kita atur. Tetapi teman saya sudah membuktikan, kan? Ia menguasainya, ia menawannya, dan menaklukkan pikirannya kepada Kristus. Dan itu pula lah yang dilakukan oleh Rasul Paulus, sehingga sang teroris ini menjadi rasul Tuhan, berubah oleh karena pembaharuan budinya. Maka dia katakan di 2 Korintus pasal 10 ayat 5, dia berkata, aku menawan segala pikiranku. Jadi dia bisa, itu arti lain, aku mengendalikan pikiranku ini dengan sungguh, dengan serius. Kita tidak schizofren, kita bisa menawan pikiran kita. Aku menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiranku ini kepada Kristus. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Pikiran yang tidak dikuasai, pikiran yang tidak dijaga, pikiran yang tidak kita arahkan, pikiran yang tidak kita atur, itulah yang akan menuntun apa yang dinamakan stres, apa yang dinamakan konflik, apa yang dinamakan kemudian pertengkaran, tekanan dalam hidup ini, kesuraman, kesesatan, tuduhan, penghakiman, salah pengertian. Nah, sudah dapat teruskan, yang membawa kepada kehancuran. Maka perhatikan saudara, Roma 8 ayat 6. Saya akan baca dari terjemahan AYT karena lebih eksplisit ya. AYT terjemahan dari Roma 8 ayat 6. Sebab pikiran yang diarahkan, jadi sekali lagi firman Tuhan menegaskan kita bisa mengarahkan pikiran kita. Sebab pikiran yang diarahkan kepada daging menuju maut, tetapi pikiran yang diarahkan kepada roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita mau hidup dan damai sejahtera, kendalikan pikiran kita ini. Kita semua tentu rajin sikat gigi. Siapa yang belum sikat gigi? Apakah saudara tahu siapa penemu sikat gigi? Penemu sikat gigi modern itu adalah orang Inggris yang bernama William Addis. Bagaimana dia menemukan sikat gigi? Yaitu dia memakai tulang yang dilubangi kecil-kecil, kemudian diisinya dengan bulu binatang. Ya, itulah sikat gigi yang pertama. Dan William menjadi jutawan setelah idenya itu menjadi hak paten dan dikembangkan dengan bukan bulu binatang tetapi dengan nilon, dan diproduksi oleh perusahaan Amerika yang bernama DuPont pada tahun 1938. Yang menarik saudara, apakah saudara tahu bahwa William Addis menemukan konsep sikat giginya itu di mana? Pada saat dia mendekam di dalam penjara. Apa yang saya renungkan? Tubuhnya di penjara, dikungkung dengan penjara, tapi pikirannya tidak terpenjara. Sementara saya merenungkan ada banyak orang sebaliknya, tidak di penjara, tetapi dia memenjarakan pikirannya sendiri. Berapa banyak kita ini dipenjara dengan pikiran kita sendiri? Tidak mungkin. Panggil Tuhan juga berkata seperti Musa, tidak mungkin. Aku ini tidak petah lidah, tidak mungkin, tidak mau, tidak bisa, tidak berani, dan sebagainya. Itu penjara. Kita memenjarakan pikiran kita. Dan menjadi penghalang buat kita untuk kita bertumbuh dan berkembang.
kita dapat, kita perlu dan harus menolak pikiran yang negatif, pikiran yang merusak. Berapa banyak kita dikuasai, aku ini orang yang gagal, aku ini orang yang tidak berarti, aku ini orang yang malang, aku ini pecundang. Semua menguasai pikiran kita. Maka jadilah saudara seperti itu. Dan Tuhan memanggil kita untuk lebih memperbaharui pikiran kita untuk lebih positif. Saya membaca buku dari psikolog Kristen William Beckes dan menyebutnya, kita harus meskipun gagal, kita berkata, hari ini aku gagal, aku memperbaharuinya dan aku akan berhasil. Dan itu teori yang disebut benar. Mari mengatakan kebenaran kepada pikiran kita sendiri. Mari katakan kebenaran pada pikiran kita sendiri. Itu teori psikologi dari William Beckes. Katakan kebenaran pada diri kita. Jangan kita katakan saya ini pecundang, saya ini tidak mampu, saya ini pupuk bawang, saya ini gak ada artinya, saya ini dan seterusnya. Saudara tidak sedang mengatakan yang benar, bahwa saudara ciptaan Tuhan dengan penuh potensi. Katakan kebenaran dan balik semua pikiran yang seperti itu. Ya, itu yang dikatakan di dalam buku psikologi ini. Jangan mengizinkan keadaan apapun memenjara pikiran kita menjadi pecundang dalam kehidupan ini. Jadi saudara, mari kita tanamkan firman Tuhan. Pikiran kita ini ternyata adalah pertempuran, medan pertempuran dari segala sesuatu yang dapat mempengaruhi hidup kita ini. Entah itu positif, entah itu negatif, bermula dari pikiran kita. Dan tidak peduli, sekalipun kondisi spiritual kita ini dalam kondisi yang sangat baik seperti Daud. Toh Daud waspada selalu dengan pikirannya. Pikiran ini selalu perlu untuk dijaga. Apabila kita tidak menjaganya dengan baik, maka pikiran kita akan dimasuki banyak hal yang berbeda dan melawan firman Tuhan itu. Maka jika kita ingin mengalami pertumbuhan rohani yang berbuah-buah, kita mau membentuk karakter kehidupan Kristiani kita, mari kita mulai dan bermula dari pikiran dengan pengetahuan dan kebenaran kepada firman Tuhan, mengarahkan pikiran kita ini kepada Kristus. Sesuai dengan pikiran dan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang di dalam penjara tetapi pikirannya selalu hidup sehingga bersukacita meskipun ada di dalam penjara. Dan Paulus menasihati jemaat untuk mengisi pikiran mereka itu dengan kebenaran, dengan kebaikan hati, dengan kasih, dengan tidak kekhawatiran, ketakutan, pikiran yang penuh dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu itu. Ya, maka mari kita akhiri dengan kita menyambut firman Tuhan dengan sungguh. Mari kita menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus, menjaga pikiran kita, menguasainya, mengarahkannya, mengaturnya ke arah Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Filipi pasal 48. Jadi akhirnya, ini yang paling penting buat kita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, ini positif semua itu. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, bukan makian. Pikirkanlah itu, dan damai sejahtera Allah, Shalom Allah akan memelihara hidup kita. Amin.
Amin.